Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Gifari Faridin dengan nomor NPM 2031003, mahasiswa Universitas Malayati, Prodi Kedokteran Umum. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan nih tentang beberapa klinis yaitu yang pertama itu ada salpingitis dan juga yang kedua ada unicornuate uterus. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu adalah salpingitis. Nah, secara definisi itu salpingitis adalah suatu infeksi atau peradangan pada saluran tuba. Nah, salpingitis ini hanya merujuk infeksi dan peradangan di saluran tuba. Hampir semua kasus salpingitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri termasuk penyakit menular seksual seperti gonore dan juga chlamydia. Nah, salpingitis ini adalah salah satu penyebab umum terjadinya infertilisasi pada wanita. Untuk salpingitis ini, salpingitis kronis biasanya berasal dari salpingitis akut. Nah, salpingitis kronik ini apabila infeksi sudah berat atau meluas, bertahan lama dan mungkin saja gejala sudah terasa tidak mengganggu, jadi sudah tidak terasa lagi kalau sudah kronis biasanya. Nah, untuk epidemiologi dari salpingitis itu lebih dari 1 juta kasus salpingitis akut dilaporkan setiap tahun di Amerika Serikat. Namun jumlah insiden ini mungkin lebih besar karena metode pelaporan tidak lengkap dan juga terlalu dini, dan bahwa banyak kasus juga dilaporkan pertama ketika penyebab itu telah pergi begitu jauh bahwa mereka telah mengembangkan kronis komplikasinya. Bagi wanita yang berusia 16 sampai 25 tahun, salpingitis adalah suatu infeksi yang cukup serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia produktif biasanya. Salpingitis ini memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota-anggota kelas ekonomi, yaitu khususnya pada anggota kelas ekonomi yang bertaraf rendah. Nah, namun hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Jadi karena ekonomi yang rendah, jadi untuk perawatan dari alat reproduksinya itu kurang, maka dari itu yang menyebabkan tingkat ekonomi rendah itu lebih rentan terpapar atau terkena penyakit ini, yaitu salpingitis. Untuk etiologi dari salpingitis itu sendiri adalah yang pertama itu salpingitis merupakan sinonim atau bisa disebut juga atau mirip, ciri-ciri itu mirip dengan penyakit radang panggul atau PID. Nah, PID ini terjadi karena infeksi polimikrobakterial pada sistem genitalia wanita, yaitu ada uterus, tuba falopi, dan juga ovarium, yang menyebabkan peningkatan infeksi pada daerah vagina atau serviks. Infeksi ini juga jarang terjadi sebelum siklus menstruasi pertama dan setelah menopause maupun selama kehamilan. Nah, penurunan yang utama itu terjadi melalui hubungan seksual, tetapi bakteri juga bisa masuk ke dalam tubuh setelah prosedur kebidanan atau kandungan. Nah, misalnya itu yang pertama ada pemasangan IUD, persalinan, keguguran, dan juga aborsi serta biopsi endometrium. Nah, salpingitis ini biasanya disebabkan oleh bakteri, yaitu yang pertama ada bakteri yaitu Mycoplasma, Staphylococcus, dan juga Streptococcus. Nah, selain itu salpingitis itu juga bisa disebabkan oleh penyakit menular seksual, yaitu diantaranya ada gonore dan juga tuberkulosis. Nah, untuk kita lanjut ke patofisiologi dari salpingitis itu. Untuk patofisiologisnya itu biasanya berawal dari pada bagian vagina dan menyebar ke tuba falopi. Infeksi ini dapat menyebar melalui pembuluh getah bening, dan juga infeksi ini pada salah satu tuba falopi biasanya menyebabkan infeksi yang lainnya. Jadi infeksi ini dapat menjadi penyebab infeksi yang lainnya. Untuk tadi bakteri yang penyebab dari salpingitis itu yang pertama ada Mycoplasma, Staphylococcus, dan juga Streptococcus. Nah, bakteri ini dapat diperkenalkan dalam berbagai cara, termasuk jadi masuknya bakteri itu bisa dari berbagai cara. Yang pertama itu ada hubungan seksual, yang kedua ada
penyisipan pemasangan sebuah IUD atau perangkat intrauterus itu dikarenakan mungkin kurang sterilnya dalam proses pensterilan alat-alatnya. Nah, untuk yang ketiganya itu ada keguguran, aborsi, melahirkan, dan juga appendicitis. Nah, untuk salah satu penyebab terjadinya infertilisasi adalah salpingitis itu sendiri. Jadi salpingitis itu bisa menyebabkan infertilisasi pada wanita. Nah, untuk lebih lanjutnya kita ke faktor resiko. Untuk faktor resiko dari salpingitis itu, yang pertama ada faktor yaitu termasuk prosedur pembedahan di mana melewati serviks, yaitu contohnya endometrial biopsi, curettage, hysteroscopy. Nah, untuk yang kedua ada organisme penginfeksi bermigrasi naik ke tuba, yaitu misalnya pemberian antibiotik lokal, ovulasi menstruasi, penyakit menular seks atau PMS, atau sexually transmitted disease atau STD. Nah, yang terakhir itu dari hubungan seks dapat memfasilitasi penyebaran penyakit dari vagina menuju tuba, yaitu ada kontraksi uterus sperma ikut membawa agen ke arah tuba. Nah, untuk selanjutnya tata laksana dari salpingitis itu, untuk yang pertama itu ada pemberian antibiotik sesering mungkin sampai beberapa minggu, tindakan bedah, berobat jalan, dan juga jika keadaan umum baik, tidak disertai demam, berikan antibiotik seperti yang pertama itu ada cefataxime 2 gram atau amoxicillin 3 gram per oral atau ampicillin. Untuk komplikasi dari salpingitis itu sendiri, salpingitis itu memiliki potensial yang dapat terjadi akibat salpingitis meliputi ovoritis, peritonitis, dan juga pisolping, abses tuba ovarium, trombofilitis septik, infangitis, dan juga selulitis dan perihepatitis. Nah, tanpa pengobatan salpingitis dapat menyebabkan berbagai komplikasi lain. Resiko komplikasi salpingitis adalah infertilisasi, abses tuba ovarium, dan juga kehamilan ektopik. Jadi itulah komplikasi-komplikasi yang bisa disebabkan oleh salpingitis. Untuk prognosis dari salpingitis sendiri, salpingitis bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun, kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Untuk pencegahan dari salpingitis itu, yang pertama itu kita harus melakukan pencegahan dengan melakukan kegiatan seksual yang sehat. Tentunya kita mengikuti prosedur-prosedurnya dan selalu menjaga dan merawat alat reproduksi kita, dan pemeriksaan kesehatan rutin, dan juga melakukan pemeriksaan ginekologi, tes infeksi menular seksual untuk mendeteksi gejala penyakit radang panggul atau penyakit lainnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih tentang salpingitis ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke kedua, yaitu unicornuate uterus. Nah, secara definisi unicornuate uterus itu adalah suatu kondisi ini terjadi ketika rahim wanita hanya berukuran setengah dari normal dan memiliki satu saluran tuba falopi. Nah, untuk etiologinya dari unicornuate uterus adanya kegagalan satu saluran molar untuk memanjang, sementara yang lain itu berkembang secara normal. Jadi ada satu saluran yang memanjang, tapi yang lain itu normal. Jadi membuat ada menjadi abnormalitas dari suatu organ. Nah, epidemiologi dari unicornuate uterus itu menjelaskan sekitar 10%, kisaran 6-13% dari anomalia uterus dan infertilisasi terlihat pada 12,5%, kisaran 5-20% kasus. Untuk patofisiologi dari unicornuate uterus itu adalah kondisi genetik langka, di mana hanya setengah dari rahim perempuan yang terbentuk. Nah, rahim unicornuate itu lebih kecil daripada rahim biasanya, hanya memiliki satu tuba falopi.
Nah, untuk prognosis dari unicornuate uterus itu adalah uterus unicornuate itu dianggap memiliki hasil obstetrik terburuk kedua, yaitu terburuk dengan uterus bersepta. Perempuan dengan unicornuate uterus ini memiliki tingkat implantasi yang rendah, bahkan sangat tinggi tingkat kegugurannya. Nah, bahkan peluang hamil dan kelahiran hidup ini masih sangat rendah, walaupun setelah menjalani in vitro fertilization, yaitu IVF. Nah, untuk faktor resiko dari unicornuate uterus ini, yang pertama yang tentunya itu ada faktor genetik atau keturunan, yang kedua ada masalah kromosom, yang ketiga ada pola hidup atau lingkungan, yang keempat ada infeksi, dan yang kelima ada paparan obat atau bahan kimia, yang terakhir ada merokok. Nah, untuk komplikasi dari unicornuate uterus ini, yaitu salah satunya adalah keguguran. Nah, kita untuk mencegah dari terpaparnya atau terjangkitnya kita khususnya pada wanita itu unicornuate uterus itu, pencegahannya ada menjaga pola makan dan pola hidup sehat, yang kedua ada olahraga, dan yang ketiga tidak mengonsumsi alkohol atau rokok dan sebagainya. Untuk tata laksana atau penata laksanaan dari unicornuate uterus itu dimasukkan adanya menggunakan teleskop kecil yang disebut dengan heteroskop, dimasukkan melalui vagina ke dalam rahim untuk melihat dan merawat area yang menjadi perhatian. Nah, untuk strategi pelaksanaannya, yang pertama ada operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus yang tidak terhubung, yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Untuk yang kedua ada perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan untuk mengurangi resiko komplikasi termasuk kelahiran prematur, keguguran, atau kelahiran sungsang, yaitu kaki lebih dulu. Nah, kehamilan sungsang itu kaki dulu daripada kepala. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.